Oke, teman-teman Metropolitan, balik lagi di segmen ngopi bareng Metropolitan TV. Kali ini saya nggak sendiri karena ditemani oleh kita, jadinya kayak dua kuncir ya, dua gondrong, dugong. Nah, kali ini Metropolitan kedatangan tamu istimewa, sosok yang kali ini lagi jadi perbincangan karena baru saja mendapatkan mandat nih dari Partai Gerindra untuk jadi bakal calon Bupati Bogor di Pilkada 2024. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan Kang Rudi Susmanto. Tepuk tangan dong buat Kang Rudi Susmanto. Terima kasih. Sehat, Ketua? Alhamdulillah, Pak Estu. Ketua. Ketua ini memang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kemudian juga di Gerindra juga ya aktif sebagai politisi di Kabupaten Bogor. Nah, pejuang politik. Pejuang politik, oke, pejuang politik. Nah, langsung aja kali ya, kita langsung nanya nih, pertanyaannya langsung agak-agak serius nih. Berkaca pada mandat nih kepada Kang Rudi Susmanto untuk maju di Pilkada Kabupaten Bogor. Pertanyaan kita sih ini ya, gimana rasanya gitu itu menjadi bakal calon pemimpin di kabupaten yang punya penduduk sekitar 5,9 juta. Ini kan luar biasa gitu. Gimana saat dikasih, wah, gua nih yang jadi calon Bupati? Oh, enggak gitu juga. Jadi tanggal 15 Juni 2024 memang menjadi momentum yang sangat berharga buat saya, di mana Partai Gerakan Indonesia Raya, para pimpinan Partai Gerindra, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, bersama dengan senior saya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bogor, memberikan amanah, memberikan mandat kepada saya, Rudi Susmanto, untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor 2024-2029. Momentum kebanggaan dan sebuah kehormatan buat saya, dan di 15 Juli menjadi contoh besar buat hidup saya, di mana pemimpin-pemimpin Partai Gerindra khususnya Kabupaten Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan, memberikan sebuah contoh pemimpin yang menunjukkan jiwa patriot, kenegarawan beliau. Dan pada saat di tanggal 15 Juli 2024 kami melaksanakan deklarasi, pimpinan partai saya langsung, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, yang membacakan surat keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Tentu ini adalah amanah, mandat, dan penugasan yang menurut saya sebuah kehormatan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada saya. Dan tugas saya bukan hanya memenangkan, tapi amanah di dalam penugasan yang diberikan kepada saya adalah memastikan masyarakat Kabupaten Bogor ke depan lebih aman, lebih adil, dan tentu lebih makmur. Berarti memang Gerindra sudah firm untuk menunjuk Kang Rudi Susmanto di Kabupaten Bogor. Nah, ada nggak sih pesan khusus dari Pak Prabowo Subianto ya sebagai pemilik partai gitu untuk Kang Rudi sendiri? Bukan pemilik partai, Ketua Umum Partai. Partai milik bersama, milik rakyat Indonesia. Apalagi Pak Prabowo kan ya bertempat tinggal juga di Hambalang ya, Ketua yang masuk wilayah Kabupaten Bogor. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk Bogor sendiri? Iya, pesan khusus dari beliau pada bulan Oktober 2024, Kabupaten Bogor resmi menjadi halaman rumah Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Tentu harapan, keinginan dari Presiden terpilih kami sangat memahami. Pertama, beliau berpesan, saya tidak ingin melihat di halaman rumah saya masih ada rakyat miskin. Saya tidak ingin di halaman rumah saya melihat masih banyak pengangguran-pengangguran. Saya tidak ingin melihat di halaman rumah saya masih banyak siswa-siswi, adik-adik kita, para penerus bangsa tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan tentunya terakhir belum menyampaikan, saya ingin di halaman rumah saya percepatan dan pemerataan pembangunan terjadi di halaman rumah saya.
Ya memang pesannya banyak banget ya. Cukup banyak memang pesan dari beliau. berat. Dan tentunya kalau beliau sudah mengucap, beliau sudah menyampaikan, karena untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, beliau bukan cuma nyuruh. Tentu beliau akan mensupport, membangun halaman rumahnya agar betul-betul tadi saya sampaikan lebih maju, lebih aman, lebih adil, lebih Itu berarti ada kaitannya juga dengan tagline Bogor Istimewanya Ketua yang selama ini mulai digaungkan dan terdengar. Karena kita melihat Kabupaten Bogor buat saya sangat-sangat istimewa. Kita punya emas di Kabupaten Bogor, bicara potensi wilayah. Kita punya panas bumi di Kabupaten Bogor. Kita punya lahan pertanian, peternakan yang luar biasa luas. Kita punya industri otomotif terbesar di dunia yang ada di Kabupaten Bogor, Mercedes-Benz. Kita punya tambang semen terbesar di dunia, ada Indosemen, ada Holcim, ada di Kabupaten Bogor. Dan kita punya potensi sumber daya manusia anak-anak muda yang jumlahnya 60% dari jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi pada saat orang tanya, apa potensi wilayah Kabupaten Bogor? Bogor istimewa. Istimewa itu berarti pikiran gara-gara ketua makan martabak gitu jadi istimewa gitu ya. Tagline-nya ada lagi Apa ada lagi selain Bogor istimewa? romantis. Romantis. Jadi Bogor romantis. Itu? Rudi Susmanto memang istimewa. Oke, itu dia. Rudi Susmanto. Tapi ujung-ujungnya ya istimewa itu ya kita dengan Iya. dengan sumber daya alam, dengan sumber daya ya di luar non alam juga yang melimpah, itu juga menjadi tantangan. Haruskah ini bisa dikelola dengan baik itu, atau justru ya mungkin cuma hanya etalase gitu kan? Artinya kan ada PR besar di situ ya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada itu. Betul. Jadi kita melihat Kabupaten Bogor hari ini mungkin banyak orang mencibir ya, banyak orang ngomongin Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor disebut-sebut sebagai the sleeping giant, raksasa tidur. Sebuah kabupaten di wilayah aglomerasi, dekat dengan ibu kota negara, sekarang dekat dengan daerah kota Jakarta. Dan kita melihat dengan jumlah potensi yang luar biasa besar dimiliki Kabupaten Bogor, dan 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan dengan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, 12% pemilih Provinsi Jawa Barat ada yang di Kabupaten Bogor, dan ini menjadi sebuah tantangan kita bersama. Tetapi membangun Kabupaten Bogor bukan hanya membuat sebuah kebijakan, dan banyak kebijakan yang diciptakan dari para pemangku kebijakan pada saat bangun tidur di pagi hari. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Maka di tahun 2024, pada saat saya hari ini Rudi Susmanto masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, kita di tahun 2024 mempersiapkan untuk tahun 2025. Mempersiapkan bukan hanya untuk Rudi Susmanto, tapi mempersiapkan untuk siapapun nanti yang diberikan amanah, diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Kami sudah persiapkan landasan-landasannya. Landasan apa itu? Pertama, di APBD perubahan kita siapkan kajian pengentasan kemiskinan. Kedua, ada kajian integrasi antar program antar SKPD. Ketiga, kajian tentang penyusunan peraturan bupati 1 miliar 1 desa untuk dirubah menjadi 1,5 miliar 1 desa. Keempat, nah kenapa 1,5 miliar? Kita bicaranya bukan cuma infrastruktur. Di 1,5 miliar kita ingin ada satu sarjana, satu desa yang diciptakan setiap tahun dari sampai saat ini. Yang artinya, kedua, nanti nggak cuma infrastruktur aja. Bukan hanya infrastruktur. Kita bicara percepatan pembangunan Kabupaten Bogor. Bogor harus dibangun dengan sistem dari bawah ke atas. Dari 416 desa. Bicara sarjana, satu desa. Bicara beasiswa udah hal umum bagi Kabupaten Bogor. Tapi hari ini kita membuat sebuah kajian. Kajiannya apa? Pertama, bagaimana kita menentukan siswa berprestasi dan siswa tidak mampu. Siapa yang menentukan? Apakah kepala desa? Tentu bukan. Kita ingin betul-betul objektif. Kedua, bagaimana membuat sebuah MOU bahwa setelah dia lulus, dia harus mengabdikan dirinya di desa minimal 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, maka dia harus mengganti biaya pendidikan. Kalau sudah 2 tahun, dia boleh mencari pekerjaan di luar desa. Nah, tentunya kita pun berpikir,
Kalau satu angkatan kita memberikan beasiswa 416 mahasiswa-mahasiswi, kita perlu membuat kajian, namanya kajian pembangunan Universitas Tegar Beriman. Wow. Bukan mimpi. Kenapa saya menyebutkan bukan mimpi? Kita tidak perlu mencari lahan. Kita tidak perlu mencari bangunannya di mana. Kita punya beberapa aset bangunan yang hari ini bisa dipakai dan bisa dikolaborasikan dengan para pelaku ekonomi. Contoh, ITC Cibinong atau Mall Borobudur itu milik pemerintah Kabupaten Bogor. Gedung Pusdai milik pemerintah Kabupaten Bogor. Yes. Banyak infrastruktur yang kita tinggal, bahasa anak sekarang tinggal di touch up, tinggal disiapkan infrastrukturnya, direnovasi, jadilah Universitas Tegar Beriman. Lalu sumber daya pengajaran dari mana? Kabupaten Bogor punya satu Universitas Pertahanan, kedua punya namanya Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ketiga punya Institut Pertanian Bogor. Banyak universitas hebat di Kabupaten Bogor bersurat, jalin kerjasama, jadikan mereka dosen-dosen tamu. Keempat, tiru konsep sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Kalau itu tercipta, maka investasi sumber daya manusia di Kabupaten Bogor terjadi dan berjalan. Mau membangun infrastruktur sebesar apapun, mau membuat program sebaik apapun, kita harus didukung pertama sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, setelah SDM-nya siap, maka sistemnya akan berjalan. Nah, beberapa kajian yang sedang kita susun hari ini, salah satunya kita pun menyusun blueprint atau master plan Cibinong Raya. Alhamdulillah kita disupport sama Om Sibarani, desainernya IKN, yang hari ini ikut mendesain Cibinong Raya. Cibinong, Citerep, Babakan Madang, Sukaraja, Bojonggede. Nanti ke depan, dari 5 kecamatan harus bertambah lagi untuk melengkapi 40 kecamatan yang ada. Maka pada saat kita master plan sudah punya master plan, pemangku kebijakan buatlah runutan kebijakan dari master plan yang ada. Contoh, izin-izin pengembang perumahan, maka di tahun 2025-2026 sudah dipastikan tidak ada tiang listrik berdiri. Semua kabel di bawah tanah. Yes, begitu. Dengan adanya master plan, kita sudah bisa memastikan di mana kawasan perumahan dengan tinggi bangunannya harus berapa, desain bangunannya seperti apa, di mana letak hutan kota. Kita pun sedang membuat sebuah kajian bagaimana pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Supaya pengelolaan sampah tidak berakhir di TPAS. Tapi sampah harus berakhir di desa, di kelurahannya masing-masing, harus berakhir di sekolahnya masing-masing. Caranya seperti apa? Nah, sedang kita kaji. Kedua, kita pastikan kita harus punya namanya Taman Wisata Edukasi Sampah. Kita nggak pernah punya. Selalu kita bikin taman, tapi tidak mengedukasi masyarakat Bogor. Ya. Coba kalau kita punya taman edukasi sampah, rumahnya dari botol bekas, pavingnya dari plastik bekas, kantongnya dari sasetan kopi renceng bekas, dan itulah tempat pusat pelatihan 416 desa di Taman Edukasi Sampah yang dibangun pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, beberapa hal sedang kita persiapkan. Mimpi anak muda memang besar. Tetapi mimpi itu harus jadi kenyataan. Mimpi harus jadi realita. Nah, cukup mudah. Makanya hari ini kita punya keunggulan, kita punya sebuah potensi. Banyak negara-negara di dunia yang sedikit terancam karena anak mudanya minim. Banyak anak muda di desa akhirnya berangkat ke kota, desanya menjadi desa mati. Tapi hari ini Kabupaten Bogor harus bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Pertama, sumber daya manusia yang kita punya. Potensi wilayahnya kita punya luar biasa banyak. Dan tentunya teman-teman hari ini bisa melihat gedung DPRD Kabupaten Bogor. Hari ini gedung DPRD Kabupaten Bogor per tanggal 1 Agustus adalah gedung yang bisa mengedukasi seluruh masyarakat yang hadir ke DPRD Kabupaten Bogor. Hal sederhana kita lakukan, kita bertransformasi. Hari ini semua ruangan di gedung DPRD Kabupaten Bogor punya nama. Ada Aula Jenderal Sudirman, ada gedung Mayor Oking, ada ruang rapat bernama beberapa pahlawan-pahlawan dan sejarah pahlawan-pahlawannya. Kita berharap ini sebuah terobosan. Mudah-mudahan beberapa kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Bogor, baik SKPD, baik UPT, kantor desa, kantor kelurahan, di mana semua bangunan yang bersumber dari APBD harus bisa mengedukasi masyarakatnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan mudah-mudahan di tahun 2025
ini bukan hanya menjadi kebangkitan Rudi Susmanto, tapi kebangkitan masyarakat Kabupaten Bogor. Siap. Sudah sangat gamblang ya. Kalau sudah benar-benar di luar kepala gitu ketua. Nah, tapi kita Pokoknya kudu ngilu orang bangun Bogor sasaran. siap. Artinya kan lebih mudah ya, artinya visi misi yang disampaikan juga sebenarnya linear dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Betul. Makanya kita menyampaikan tidak perlu saya bikin visi misi yang sulit, yang indah kata-katanya, tapi akhirnya setiap tahun kita hanya mengejar capaian di atas kertas. Hari ini kita ingin melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Kita ingin adanya percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dan hari ini ke depan kita diuntungkan para pemangku kebijakan bangsa tinggalnya di Kabupaten Bogor. Ya. Tapi sebelum itu tadi udah sangat gamblang gitu kan. Yang terdekat adalah setelah Malet turun, sebelum tadi yang disampaikan. Untuk mencapai ke situ. Untuk mencapai kan butuh namanya koalisi gitu kan. Nah, kita mau tahu nih sejauh mana sih ketua sekarang PDKT dengan partai-partai yang nantinya diproyeksikan untuk berkoalisi dengan Gerindra di Kabupaten Bogor. Itu sudah sejauh mana nih, apa sudah ada yang berapa atau mungkin sudah ada nama F2 gitu kan. Nah, itu tuh yang paling kita tunggu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita hanya bicara hari ini bicara kontestasi, kita harus maju pemilu kepala daerah. Ya. Kita bicaranya kita hanya harus menang. Kita hanya bicaranya Gerindra harus berkuasa. Hari ini kita anggap sudah selesai semuanya. Beres. Kenapa sudah beres? Hasil pemilu 14 Februari 2024, Partai Gerindra menjadikan satu-satunya partai di Kabupaten Bogor yang tanpa partai koalisi, tanpa bergabung dengan siapapun, tanggal 27 Agustus 2024 dapat mendaftarkan calon bupati dan calon wakil bupatinya sendiri tanpa partai koalisi. Oke. Tapi 12 kursi yang dimiliki Partai Gerindra hanya cukup untuk mengantarkan Partai Gerindra mendaftar ke KPU. Ya. Tidak cukup untuk membangun Kabupaten Bogor. Oke. Maka Partai Gerindra berharap dan mengajak seluruh partai yang ada di Kabupaten Bogor untuk bersinergi membangun Kabupaten Bogor bersama, membentuk sebuah koalisi bersama-sama. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa partai politik, walaupun belum semuanya. Okay. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa bakal calon bupati. Okay. Karena jarang yang judulnya bakal calon wakil bupati. Semuanya masih bakal calon bupati. Dengan tokoh-tokoh Golkar kami membangun komunikasi. Dengan Pak Zulhaji Jompar, Pak Apriyadi Malik, walaupun tidak mencalonkan sebagai bupati, tapi beliau juga tokoh fungsionalis Partai Golkar juga. Dengan Bu Eli Yasin saya berkomunikasi. Dengan Kang Rike Iskandar kami berkomunikasi. Pak Gunawan Hasan kami berkomunikasi. Tentu dari komunikasi tersebut ada yang agak-agak menggores di hati dan pikiran. Nah, secara pribadi, kira-kira apa sih kriterianya? Yang jelas laki-laki pasti suka perempuan, Mbak. Oh. Nah, itu clue-nya udah hampir jelas. Tapi kondisi politik hari ini masih cukup cair. Masih cukup dinamis. 27 hari ke depan segala sesuatu hal dapat berubah atau dapat terbentuk semakin solid dan semakin tapi ada kali ya, maksudnya kriteria dari pengarudi pribadi gitu. Gue pengen yang misalnya secara pribadi melengkapi gitu. Misalnya pengarudi yang lebih condong di lapangan tapi memilih untuk misalnya ASN atau dari pengusaha gitu. Nah. Jadi setelah kita berjalan bersama-sama selama 5 tahun di legislatif DPRD Kabupaten Bogor, kami menyadari bahwa Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Kabupaten Bogor harus dibangun oleh kebinekaan. Dan Kabupaten Bogor harus dibangun oleh orang yang punya rasa sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Jadi siapapun calon wakil bupatinya nanti, saya harus memastikan bahwa hatinya cinta dan sayang terhadap Kabupaten Bogor. Sudah ada. Dan kalau bicara cinta tadi, laki-laki pasti suka perempuan. Kalau Pak Ketua waktunya juga mungkin dibilang lama juga nggak terlalu lama ya, karena jelas kayaknya perempuan cuma satu deh calon bupati wakil bupati. Susah banget nih orang ini. Tapi kira-kira ada bocoran nggak? Kira-kira kapan formnya nih Ketua? Karena kan waktunya juga terus berjalan ya. Kalau kita hitung kan kurang dari sebulan mungkin. Betul. Kira-kira ada target waktu yang sudah disusun? Ya, kalau bicara target waktu, tentunya langkah dan gerak kami,
kita ini ibaratnya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tapi pada saat kita mau menikah, pihak laki-laki pasti minta restu kepada orang tua, pihak perempuan pasti minta restu kepada orang tua. Nah tentunya komunikasi politik di elit di atas juga sedang dibangun, dan tentunya para elit di atas mengharapkan ada kebersamaan dari seluruh partai politik di Kabupaten Bogor. Karena apa? Hari ini yang kita lihat adalah Kabupaten Bogor, halaman rumah Presiden terpilih. Tentu pada saat kebersamaan terjalin, kebersamaan terbangun, kita membangun Kabupaten Bogor jauh lebih mudah, jauh lebih indah. Dan kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Bogor lebih optimal, lebih maksimal. Karena dari Kabupaten Bogor kita membangun bangsa Indonesia. Akhirnya Pak Ketua juga sudah membawa calon pengantinnya ke orang tua untuk izin. Sudah. Tinggal menunggu berarti. Kalau Mbak belum, tapi ya telepon. Oh, siap. Tapi gini kita, ini agak menyentil sebenarnya. Ketika bicara calon sosok itu kan saat ini kan yang paling diperhatikan adalah elektabilitas. Sejauh ini yang kita lihat di beberapa survei gitu ya, termasuk kita juga kan ya sempat mengadakan survei ini. Kang Rudi Susmanto ini nggak terlalu bagus gitu, maksudnya dari hasil survei saya kayak itu apa? Zakat 5%. Iya teman-teman berarti gitu. Maksudnya berarti kan ini ada handicap gitu, ada hal yang harus dikerjakan oleh Kang Rudi Susmanto. Atau gimana Pak Ketua melihat survei itu gimana sih? Kalau melihat survei tersebut, tentunya kita harus objektif ya. Rekan-rekan pendahulu saya, para calon bupati dari beberapa partai politik, tahun 2022 kita pileg, persiapan pun belum, beliau sudah mulai lari-lari, mulai mewarnai. 2023 mulai agak sedikit masif, mendeklarkan bahwa bakal calon Bupati Bogor. Rudi Susmanto baru berjalan setelah diputuskan oleh partai di tanggal 15 Juli. Karena sebelum tanggal 15 Juli, itulah kader-kader partai Gerindra membuktikan bahwa tunduk patuh pada putusan partai. Sebelum tanggal 15 Juli, yang sudah bersosialisasi lebih awal adalah pimpinan saya, Bapak Haji Iwan Setiawan. Balionya sudah besar di mana-mana, atributnya sudah disebar kemana-mana. Tetapi partai Pak Prabowo membutuhkan tenaga dan pikiran Haji Iwan untuk diajak ke Jakarta, membantu tugas Pak Presiden di pemerintah pusat. Nah, akhirnya saya diminta untuk maju meneruskan perjuangan Haji Iwan Setiawan di Kabupaten Bogor. Tentunya ini saya melihat bukan sebuah handicap, tapi melihat sebuah tantangan. Berarti hari ini langkah-langkah politik, gerak-gerak politik yang kami lakukan harus lebih taktis dan lebih teknis lagi. Makanya kita pun sedang melakukan upaya-upaya. Beberapa relawan mulai turun ke bawah, dan juga kami juga akan melaksanakan survei untuk internal kami sendiri, tapi surveinya sudah bukan individu, surveinya langsung pasangan calon. Supaya, dan survei pun bukan hanya survei pasangan calon, ada hal yang lebih menarik, para bakal calon bupati juga boleh nyontoh. Yang lebih menarik hari ini adalah kami melakukan survei menyusun visi misi yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Visi misi bukan keinginan kami, tapi kita menyusun sebuah visi misi kepala daerah. Kita menyusun berdasarkan masyarakat Bogor, apa yang dibutuhkan, apa yang dikehendaki. Tim hari ini sedang turun, dan tentunya bicara mandat, bicara amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bogor nanti kepada siapapun, saya Rudi Susmanto pun harus legowo. Dan kami pun menyiapkan beberapa infrastruktur yang kami persiapkan. Kalau masyarakat berkehendak saya memimpin Kabupaten Bogor, maka sistem sudah kami siapkan. Kalaupun bukan kami yang memimpin Kabupaten Bogor, masyarakat lebih berkehendak dipimpin oleh calon lain, maka kalaupun ingin digunakan, infrastrukturnya pun sudah kami siapkan. Tentunya siapapun itu adalah yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Artinya memang tidak terganggu gitu, malah ini jadi suatu tantangan untuk bisa kalau saya baru jalan tanggal 15 Juli, terus elektabilitas saya 45%. Saya tinggal tidur, hebat. Nah, tapi ini menjadi sebuah momentum sebetulnya. Pada saat elektabilitas sudah 45%, tentu sudah tidak perlu berpikir panjang. Segera deklarasikan pasangan wakil bupatinya, segera deklarasikan partai koalisinya, supaya lebih gamblang. Tentu lebih mudah
pada saat memiliki elektabilitas 45% untuk mencari wakil bupati, lebih mudah untuk mencari partai koalisi. Kalau Tapi ini biasanya itu 45%. harus selaras dengan pusat atau dengan provinsi gitu, karena kita juga pilkadanya serentak. Ya, jadi pesan dari para pimpinan DPW Partai Gerindra menyampaikan tidak antipati terhadap partai manapun. Semua partai parlemen maupun partai non-parlemen, rangkulah semuanya. Kami mencoba merangkul semuanya. Kalau mau dirangkul. Kalaupun tidak mau dirangkul, tetap sebagai sahabat kami, tetap sebagai mitra kami membangun Kabupaten Bogor. Beda pilihan, beda dukungan dalam kita membangun Bogor, hal biasa, hal wajar. Kalau kita masih berpikir beda pilihan, beda dukungan, ribut, lalu mengambil langkah-langkah yang kurang baik, itu mah orang-orang takut kalah. Tapi kalau orang-orang optimis membangun Kabupaten Bogor bersama-sama, ayo kita bersatu padu membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Ini bukan perang antara pasangan calon kepala daerah, ini hanya adu ide dan gagasan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor. Ya, memang jadi semangat ya untuk Rudi Gerindra gitu. Berpolitiklah dengan riang gembira. Tadi juga kan sempat disinggung soal selain disinggung juga soal tadi kan diulas soal gagasan yang tadi sudah jelasan gamblang gitu. Nah, itu gagasan itu sebetulnya berangkat dari apa ya? Salah satunya kan Kang Rudi kan selama 1 periode ini kan ada di DPRD gitu. Nah, mungkin itu jadi apa ya? Jadi hal yang bikin gregetnya sih yang tadi disampaikan di awal itu, yang akhirnya ingin dibawa gitu untuk jadi eksekutif di sana. Sangat. Jadi kita melihat 5 tahun memang kita menghormati siapapun yang memimpin Kabupaten Bogor kemarin dan hari ini. Dan kita pun berangkat membangun Bogor berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang kami miliki. Kalau bukan kewenangan kami, jangan coba-coba masuk ke kewenangan orang lain. Nah, jadi pada saat kami melihat ada batasan-batasan dalam kami membangun Kabupaten Bogor, kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tapi pada saat hari ini, pimpinan kami, pimpinan partai dan partai memberikan amanah, memberikan mandat, dan pesan terpenting dari pimpinan partai kami adalah menekankan bahwa berikan yang terbaik di halaman rumah saya. Bukan untuk memberikan yang terbaik buat diri saya, bukan buat dirinya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo yang berpesan, berikan yang terbaik buat masyarakat yang tinggal di halaman rumah saya. Saya akan fokus membangun bangsa, tolong kamu fokus bangun halaman rumah saya. Kalau masuk ke situ yang lebih spesifik ya belakangan juga ya Bogor salah satu ya dulu penyangga ibu kota ya mungkin sekarang masuk aglomerasi gitu. Ada beberapa persoalan yang lumayan menyita perhatian publik. Pertama itu Parung Panjang dan kedua Puncak. Menarik gitu. Bagaimana sangat menarik ketua memandang persoalan-persoalan karena ini terjadi sudah sejak lama gitu dan eskalasinya juga memuncak juga belakangan. Gimana sih itu? Jadi bicara Parung Panjang, kita menyelesaikannya nggak bisa sepotong-sepotong. Kadang kita tuh mengeluarkan sebuah statement hanya 1 poin, masyarakat akhirnya bahagia atau pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu butuh energi loh, Bang. Jadi capek itu. Ketawa juga capek. Bicara Parung Panjang, kita menyelesaikannya harus utuh. Jalur tambang penting, iya. Jalur tambang hanya untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan Parung Panjang. Tapi ingat, jalur tambang tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat Parung Panjang. Nah, maka dari itu kita hari ini bersama Bapak Dalitbang, nanti di APBD Perubahan akan muncul tuh kajian ekonomi jalur tambang Parung Panjang. Jalur tambangnya tetap dilaksanakan. Tapi ingat, pada saat terjadi sebuah perkembangan sebuah wilayah, pasti ada efek positif, efek negatif. Dengan tumbuhnya beberapa perumahan di Parung Panjang, banyak pendatang dari berbagai wilayah yang sekarang tinggal di Parung Panjang merasa terganggu. Masyarakatnya semakin padat, rumahnya semakin banyak, pengguna kendaraan bermotor semakin banyak, truknya juga semakin banyak. Tapi bagi masyarakat penduduk asli Parung Panjang yang sumber pendapatan ekonominya bersumber dari jalur truk hari ini, dengan jalannya macet, ada efek positifnya. Apa? Tukang tambal ban laku, tukang bakso laku,
kantong parkir laku, rumah makan Padangnya laku, tempat cuci mobilnya laku. Tapi pada saat sekarang truk tambang ini berpindah ke jalur tambang, masalah kemacetan selesai, masalah kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Tapi ingat, masalah perut rakyat juga harus dipikirkan. Nah, maka kita membuat sebuah kajian kebijakan apa yang paling tepat untuk ditetapkan di wilayah jalur tambang Parung Panjang. Artinya nanti prosesnya akan mengacu ke hasil kajian Nah, itu. kajiannya harus sekarang 2024. Jadi 2025 bahasanya bukan saya ingin, tapi saya akan. Yes. Pondasinya udah ada. Pondasinya sekarang. Jadi tadi pada saat pondasinya sudah ada, dan kami berpesan kepada Bapak Dalitbang, tolong dikerjakan oleh anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bogor. Ada beberapa kelompok anak-anak muda di Kabupaten Bogor. Karena apa? Lu bikin kajian, saya minta pertanggungjawaban tahun depan, bantu saya untuk menyelesaikan. Kalau saya diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Artinya jalur khusus tambang juga bisa dibilang bukan salah satu pemecah persoalan. Itu salah satu pemecah persoalan. Nggak semuanya bisa terselesaikan. Permasalahan kemacetan, permasalahan jalur tambangnya selesai. Pihak tambang, masyarakat kita juga bekerja di sana, dapat beroperasi 24 jam. Material dapat dikirim keluar dari Parung Panjang ke DKI, ke Sumatera, selama 24 jam dapat berjalan. Tapi kita harus cari solusi. Efek dari jalur ini pindah ke jalur tambang, maka langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah Kabupaten Bogor supaya masyarakat yang berada di sekitar jalur tersebut ekonominya masih tetap dapat hidup. Termasuk itu juga nanti masuk ke rencana jangka pendek menengahnya gitu. Karena kalau bicara jalur khusus tambang mungkin itu rencana jangka panjang gitu. Nah, makanya saya sangat bersyukur hari ini pada saat partai memberikan mandat, memberikan amanah bersamaan dengan kita membahas RPJPD, lalu kita juga membahas beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor yang harus selesai sebelum masa berakhir jabatan kami berakhir, sehingga pondasi-pondasi sudah kita persiapkan semua dari sekarang. Dan pondasi-pondasi tersebut bukan hanya dipersiapkan untuk Rudi Susmanto, tapi dipersiapkan untuk siapapun yang nanti menjadi Bupati Wakil Bupati Bogor. Kalau mau pakai. Selain Parung Panjang juga yang lagi itu kan Puncak gitu kan. Teranyar itu kan PKL, ya pedagang yang ada di pinggir itu kan akhirnya sekarang clean and clear, bersih gitu. Nah, tapi kan ternyata masalahnya nggak cuma sampai di situ ya. Betul. Banyak dinamikanya. Ini kan gitu. sebenarnya permasalahan 11-12 sama Parung Panjang. Ya kan? Artinya, kan? Artinya ibaratnya kita kayak apa ya, ngebakar serangga di satu tempat, tapi akhirnya muncul kemudian serangga yang lain. Nah, Kang Rudi Susmanto sendiri memandang Puncak itu harusnya seperti apa sih untuk mengatasi hal tersebut? Tadi dari awal saya sudah menyampaikan beberapa hal. Kami setuju penataan kawasan Puncak harus ditata. Tapi kita pemerintah daerah juga harus bergerak cepat. Kalau sudah para PKL digeser, ingat loh, handphone aja ada masa berlaku baterainya. Sehari semalam dia nggak dicas mati. Sama dengan para pedagang kaki lima. Pada saat dia dipindahkan ke dalam rest area, kami mendukung rest area dibangun, kami mendukung rest area dioperasikan. Tapi hari ini pemerintah daerah dan Jaya Wisata harus bergerak cepat. Bagaimana caranya agar pengguna jalan mau mampir, jalan tembusnya disegerakan. Kalau melalui mekanisme SKPD, tatanan birokrasi yang terlalu panjang, kita ajak mitra-mitra kita. Siapa? Kita bisa ajak TNI. Jadikan karya bakti TNI. Prosesnya bisa lebih cepat. Karena perut para pedagang tidak bisa menunggu lama. Semakin lama, dagangan yang tadinya laku sehari 10.000, lakunya tiap hari cuma 2.000. Ini kasihan, modalnya keburu habis. Harus segera ambil langkah-langkah. Nah, ini menjadi pengalaman saya ke depan bahwa mengambil kebijakan apapun, tujuannya pun baik, tapi pastikan dikaji dengan baik sebelum langkah-langkah tersebut diambil. Sehingga kita bisa mengukur efek positifnya apa, efek negatif yang kita bisa netralisir seperti apa. Sehingga kebijakan yang kita ambil meminimalisir konflik yang terjadi. Artinya cakrawala berpikir Kang Rudi itu memang mengatasi masalah itu memang holistik ya, harus memang betul-betul menyeluruh dan tidak boleh misalkan sedikit pun celah untuk
apa ya, melekat Makanya jangan lagi. tiba-tiba kita lagi tidur bangun, wah kayaknya bikin ini bagus. Urusan negara Pak. Emang ada kayak gitu? Hah? Ada yang kayak gitu. Mungkin di wilayah lain, nggak ada. Kalau macetnya gimana Ketua? Karena kan macet ini udah jadi persoalan menahun. Ya. Walaupun kita tahu Macet juga, puncak ya. ya, walaupun kita tahu juga di situ kan kewenangan jalan, bicara kewenangan jalan dan yang lain-lainnya itu juga kan bukan murni tanggung Pusat ya. jawab Ya. pemerintah daerah aja gitu. Dan beberapa musim belakangan gitu kan sempat ada wacana bus BTS ya dengan Kereta kantong gantung. parkir, Oh, iya. kereta gantung segala Kereta macam. gantung. Cuma dari sekian banyak wacana yang muncul belum ada satupun yang terrealisasi gitu. Kalau pandangan Ketua melihat kemacetan puncak gimana? Nah, jadi kalau bicara kemacetan puncak hari ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, dalam waktu dekat. Bicara jalan poros tengah timur, bukan mengatasi permasalahan kemacetan puncak. Ya. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyelesaikan mengurai kemacetan puncak. Tapi tadi kita mau ngomong hari ini pun kaji dulu lebih baik, kaji dulu lebih lanjut, dikaji lebih komprehensif, dan kalau bicara lebih objektif lagi hari ini, buka beberapa objek wisata, maksimalkan yang mirip dengan puncak yang tidak pernah tersentuh dan jarang tersentuh. Di puncak 2 maksudnya. Bukan di puncak 2. Oh, Kita Jadi punya ada wilayah alternatif yang lain, udaranya lain. sama, oh, sejuknya oke. sama, kebun teh juga di mana? Di yang Luwiliang naik ke atas. Oke. Maka di tahun 2024, mudah-mudahan kalau PUPR dengar, Dengar kayaknya. kita sudah menganggarkan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bogor Barat. Hmm. Nilainya di PUPR ada 50 miliar. Dari mulai Atang Sanjaya sampai Rumpin sampai Luwiliang, Oke. pelebaran jalan. Oh, Kita masyarakat Bogor kalau dari Dramaga, Cibunggulang, Luwiliang macetnya parah. itu juga salah satu Nah, upaya. Kalau Mengatasi ngelebarin macet. jalan di situ, tantangannya luar biasa. Maka kami lebarkan mulai dari Atang Sanjaya Ya. ke Rumpin sampai Luwiliang. Hmm. Ayo PUPR, serapannya masih cukup rendah. Oke. Nah, serapannya masih rendah, duitnya ada. Buruan digas. Hmm. Supaya masyarakat bisa menikmati. Kalau sudah tidak macet, wilayah barat, setelah baratnya tidak macet, maka tinggal penyangga masuk objek wisatanya. Oke. Nah, memang salah satu keuntungan calon pemimpin yang dekat dengan pemerintah gitu ya. Ya. minta gitu kan. Kan nggak minta pakai APBD Iya, kabupaten. maksudnya ya Ya. dong, bangun dong gitu. Iya. Bisa begitu. Nah, sekarang bicara apa ya, tentang lebih ke pribadi lah. Oke. Lebih ke pribadi. Tadi mungkin Nggak akan nikah lagi, janji. janji ya, Janji. teman-teman betul ini jadi saksi. Ya, Nah, tapi ya kalau bicara ya perjuangan sampai saat ini gitu dan sampai sekarang ditugaskan oleh partai untuk menjadi bakal calon bupati itu, kira-kira sebelumnya sempat kepikiran nggak sih bakal sampai ada di titik ini gitu? Apa memang sudah diproyeksikan dari sejak dulu akan menjadi pemimpin? enggak. Jadi kalau saya bicara, jangankan jadi calon bupati, jadi ketua DPRD pun sudah mimpi. Dulu sempat bilang kecemplung kan? Ya kecemplung ya. Jangankan jadi ketua DPRD. Saya sampai pada saat saya lulus kuliah, terus pada saat saya kuliah, saya kuliah tuh nih, mungkin teman-teman saya yang nonton, saya itu lulus SMA, orang tua saya hanya bisa belikan saya motor Vespa. Ya, dulu nggak musim Vespa. Dulu nggak mahal Dulu kayak kiloan sekarang. harganya. Vespanya masih simpan sampai hari ini. Sampai saya berangkat kuliah, di tempat kuliah teman-teman saya sudah pakai mobil. Nah, Oke. Vespa saya diumpetin dalam kamar mandi sama teman-teman saya. Kamar mandi. Jahat banget. Niat Tapi banget. kalau bicara hari ini sebagai calon Bupati Bogor, apakah sudah dipersiapkan? Jangankan dipersiapkan, bermimpi pun saya tidak berani. Karena saya betul-betul lahir dari keluarga yang cukup sederhana, cukup nggak punya apa-apa, cukup ngayal kalau pengen sesuatu. Ibu saya, orang tua saya pun hari ini masih tinggal di rumah tipe 27. Bukan karena anaknya nggak sayang sama ibunya. Tapi saya pun sudah sampai siapkan rumah buat ibu saya. Jawaban ibu saya, kalaupun anak saya sukses, anak saya punya rezeki, jangan pernah kamu perbaiki rumah ini. Ini keringat bapakmu. Ini asabri bapakmu masuk ke Bank BRI sudah 3 kali buat bangun rumah ini. Supaya kamu ingat, supaya kamu. Dan saya pun tiap pulang ke rumah saya di Solo, itu kamar cuma 2. Jadi kalau saya pulang ke rumah, tidur di depan TV sama anak sama istri.
Nah itulah, jadi saya dari lahir tinggal di asrama militer. Bapak saya dari Tamtama, prajurit 2, prajurit 1, sampai pangkat kopral, sarsan, mau jadi perwira harus sekolah lagi. Pada saat harus sekolah lagi, jawaban bapak saya cuma satu. Daripada saya ngeluarin biaya buat sekolah diri saya jadi perwira, ini saya nyekolahin buat biaya anak saya sekolah. Nah, akhirnya bapak saya pensiun itu pangkat pembantu letnan 1. Selahir 2 bersaudara. Jadi dari dulu, jangankan kita mau mikir, kalau ngeliat teman-teman zaman SMA, saya SMA masuk tahun 2000, lulus tahun 2003. Umur berapa Om? Saya 28 ya. 28. Plus 30-an kan? Usia saya hari ini 38 tahun, mau 39. Dia lahir di tahun 2000-2003, itu kalau di SMA, kita ngeliat, wih motor Evan ZR keren dong. Tiger pertama keluar. Kita musimnya sudah. Saya mesti jalan kaki, Serius, SMA saya jalan kaki. Saya cuma bisa ngeliat, wah nih Evan ZR yang warna hitam. Terus ada motor Honda Tiger. Jangankan mimpi pengen beli, ngomong ke orang tua pun nggak berani. Karena pasti orang tua, daripada orang tua sedih, bisa beliin. Nah itulah, jadi perjalanan memang berawal dari nol. Jadi bicara kontestasi pemilu kepala daerah, saya tidak pernah bermimpi. Tapi saya sebagai kader Partai Gerindra, kapanpun pimpinan saya memberikan mandat, memberikan perintah, kamu perang, berjuang buat masyarakat Kabupaten Bogor, saya berangkat. Artinya peran orang tua untuk seorang Rudi Susmanto itu sangat luar biasa gitu ya. Saya tinggal punya ibu. Bapak saya itu meninggal tahun 2015, 3 hari sebelum beliau pensiun. Jadi hari ini tuh yang selalu saya sesalkan cuma satu. Zaman susah, bapak saya ada. Zaman sekarang minimal beli rokok saya udah nggak ngeteng. Kalau dulu beli rokok sebatang diselipin ke dompet, disakuin sampai gepeng-gepeng, saya ngalamin. Artinya. Dan sekarang pada saat ya kita sudah sedikit lebih enak, bapak saya nggak bisa merasakan. Dan ibu buat saya, beliau adalah pusaka hidup saya. Jadi mau spiritual manapun, ngirim segala macam, doa ibu selesai. Artinya bukan juga lahir di keluarga militer yang mentereng ya ketua? Ya, kalau jenderal mentereng, kita prajurit. Kan mungkin ini juga banyak orang nggak tahu gitu. Taunya Pak Ketua, ya orang tua di militer gitu. Mungkin banyak yang anak jenderal gitu. Iya, anak jenderal gitu. Tua. Artinya memang tapi sudah mengantongi restu ibu untuk maju sebagai seorang bupati di Kabupaten Bogor. Respon gimana gitu? Respon ibu ketika ibu saya itu apapun keputusan saya, langkah saya mau kemanapun, ibu saya merestui. Yang terpenting satu, jangan pernah nyakitin hati orang. Itu pesan dari. Dan prinsip hidup saya juga sama satu, jangan pernah ngatur hidup orang lain. Kalau kita ngatur istri sendiri aja belum tentu kita benar. Ngapain ngatur hidup orang lain? Yang penting kita saling menghormati, menghargai, dan menjaga kerukunan bersama-sama. Jadi memang tugas seorang wakil juga kan bukan tugas yang mudah ya, artinya harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah itu seperti apa Rudi Susmanto memandang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Mungkin yang bisa kita teladani lah gitu dari Kang Rudi. Ya, jadi saya berprinsip, janganlah berjalan di depanku kawan. Belum tentu aku akan mengikutimu. Dan janganlah pernah berjalan di belakangku kawan. Belum tentu aku akan memimpinmu. Berjalanlah di sampingku kawan. Kita berjuang bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang istimewa. Yes, artinya memang ini dalam banget ya, artinya memang merangkul itu sesuatu yang sangat penting untuk seorang Rudi Susmanto. Sebenarnya ada nggak sih sosok apa ya? Sosok inspirasi lah ya. Mungkin politisi, mungkin tokoh negara di luar keluarga yang jadi apa ya, jadi teladan untuk Kang Rudi Susmanto. Di luar keluarga, inspirasi hidup saya ini bukan tapi beneran. Inspirasi hidup saya Prabowo Subianto. Kalaupun saya bukan kader Partai Gerindra, kalaupun saya tidak ikut dari Partai Gerindra, saya mengenal Pak Prabowo dari tahun 96. Beliau nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau. Pada saat tahun 96, beliau jadi Komandan Jenderal Kopassus. Saya tinggal di asrama grup 2 Kopassus. Itu ikut orang tua? Ikut orang tua. Jadi bapak saya anggota Kopassus. Kopassus itu saya mohon maaf ya,
pada saat itu bisa punya kendaraan yang bagus, punya Defender, punya Trail yang bagus. Yang beli bukan negara, yang beli Komandan Jenderal Kopassus pakai uang pribadi. Itu saya tahu betul. Yang kedua, tiap lebaran grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 maku. Itu namanya parcel untuk lebaran. Bukan dari negara, dari pribadi Komandan Jenderal Kopassus mengasih. Dan prinsip Pak Prabowo satu, tidak ada prajurit goblok, yang ada jenderal tolol. Kalau ada sesuatu hal yang salah terhadap anak buah, bukan anak buah yang salah. Pimpinannya tidak bisa mendelegasikan tugas dengan baik kepada anak buah. Ya, memang prajurit general pun kalau komandonya ini pecat kacir ya itu kan. Dan saya sempat nangis beberapa kali tinggal di rumah Pak Prabowo. Oke. Nah, ini saya bersumpah demi Tuhan. Kita pada saat mau tidur, Pak Prabowo itu walaupun beliau terkesan tegas, galak, beliau nggak galak. Beliau pasti ngomong, Ruth, kamu tidurnya di sini, kamu tidurnya di sana. Jadi Pak Prabowo di kamar, kita ada pintu belakang, saya tidur di perpustakaan belakang, tepat di pintu belakang. Ya. Jadi ini kamar Pak Prabowo konektif dengan perpustakaan. Pas di pintu perpustakaan ada seperti tempat tidur, kita tidur di situ. Dan tiap Pak Prabowo tidur, semua lampu mati 100%. Gelap banget. Gelap. Dan lantainya dari parkit lantai. Kalau ada orang lewat pasti kedengeran. Jam 10, jam 11 malam semua lampu mati. Kita kedengeran ada suara orang jalan pelan-pelan. Ternyata yang jalan pelan-pelan datang Pak Prabowo Subianto bawa selimut-selimut dan anak buahnya. Jalan pergi lagi. Itu masih demi Allah, demi Tuhan. dan Kopassus. Enggak. Saya waktu itu Pak Prabowo. Oh. Itulah perhatian Pak Prabowo. Bisa dilihat baju Pak Prabowo pada saat kampanye 2009 sampai yang terakhir. Baju supir, baju Pak Prabowo, baju ajudan sama. Safari warna krem. Ya. Karena buat beliau, kamu berjuang dengan saya walaupun kamu pegang mobil, kamu berjuang dengan saya walaupun kamu pegang tas saya, tapi kita adalah rekan seperjuangan yang sama membangun bangsa. Itu filosofinya ya, ternyata ya. Kita akhirnya baru tahu ya, ternyata ya. Tapi itu Apalagi jadi kalau bulan puasa, belum tahu kejadian kalau Pak Prabowo bulan puasa kan. Gimana itu gitu? Azan maghrib, yang namanya komandan, ya. Beliau lagi puasa, azan, makan, minum. Beliau enggak. Mau di tengah tol, azannya berhenti dulu. Berhenti sebentar. Sopir, kamu kalian buka puasa dulu. Kita buka puasa bareng-bareng. 5 menit. Habis buka puasa, udah kita jalan lagi. Momen paling berkesannya apa waktu sama Prabowo selain tadi ya tidur diselimutin? Ya. Apalagi yang paling berkesan secara pribadi, secara personal gitu? Yang paling berkesan buat saya adalah pada saat almarhum Ibu Dora Sikar meninggal. Almarhum ibunya Pak Prabowo Subianto. Di situ kita melihat ketegaran Pak Prabowo, kegagahan beliau di kehidupan keseharian, tapi juga kita melihat bahwa beliau cintanya betul-betul untuk ibunya. Saya baru merasakan terbang dengan pesawat jet pribadi hanya berdua untuk menjemput jenazah ibundanya dari Indonesia ke Singapura. Kalau tidak pada saat Pilpres tahun 2009. Terbang ke Singapura, saya baru melihat jelas titik beliau diam, dan kita melihat bahwa kesedihannya betul-betul merasa saya ditinggal ibunda yang tercinta. Dan pada saat ibu almarhum sebelum meninggal, Pak Prabowo menyiapkan beberapa tempat yang terbaik untuk ibunya. Tapi tempat yang terbaik tersebut tidak sempat dikunjungi oleh ibunya. Setelah momen di mana saya betul-betul secara psikologis merasakan terbang 1,5 jam, rasanya seperti terbang 15 hari dalam pesawat. Berasa lama. Tapi setelah saya melihat bahwa ketulusan seorang pemimpin besar tidak akan pernah melupakan ibunya. Pemimpin besar tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Tidak ada pemimpin besar yang tumbuh besar karena dia durhaka atau dia tidak menghormati orang tuanya. Ini kan pesan buat anak-anak muda sekarang. Yang durhaka tuh. Ya karena memang kalau mau sukses, mau lancar, kuncinya cuma satu. Ini bukan nyari guru yang paling pintar, ya. Ilmu yang paling tepat, ilmu paling berharga, doa paling berharga adalah doa dari ibu dan bapak kita. Kalau kita masih punya orang tua, bersyukurlah, karena itulah pusaka hidup terbaik untuk diri kita. Saya tinggal satu pusakanya.
tinggal itu. Itu jadi pesan buat semua ya bahwa sukses kita semua lah ya, kita semua itu bahwa restu ibu gitu. Makanya tidak ada cerita mereka yang durhaka atau apa sebutannya gitu akan bisa sukses gitu dalam bidang apa. Nah, oke. Satu lagi tuh. Kalau saya pengen lebih personal ketua. Kemarin ya ini di luar bicara kepemimpinan yang secara umum ya ketua, bicara kepemimpinan di keluarga gitu. Karena kemarin sempat dengar anak Pak Ketua katanya somasi nggak kebagian waktu karena saking sibuknya gitu. Nah gimana sih Ketua memanage waktu dengan anak, dengan istri gitu, di tengah kesibukan yang luar biasa? Ya makanya memang dalam kondisi hari ini itu seperti contoh hari ini. Hari ini itu saya tadi baru pulang sampai rumah jam 6 pagi. Nah, kemudian semalam saya biasanya memang meluangkan waktu. Kalau memang nggak bisa tidur pasti mampir ke beberapa rumah sakit. Tadi malam tuh mampir ke rumah sakit RSUD Cibinong jam 4:30 pagi. Nengok teman sakit. Nah biasanya sering nongkrong di IGD. Di beberapa IGD RSUD. Coba Om rasain. Pada saat punya rezeki, duduklah di salah satu IGD rumah sakit. Duduk aja di situ. Om akan melihat nanti di mana orang yang betul-betul harus kita bantu. Uangnya nggak seberapa, tapi buat mereka berkesan luar biasa. Saya perlu pulang dari jam 6 pagi sampai rumah. Jam 9 pagi saya ada rapat, jadi manjang sampai sekarang. Nah akhirnya karena saya belum ketemu anak, apalagi anak saya yang paling kecil, anak saya yang nomor 1 SMP, namanya Diva, perempuan, nomor 2 Bima, kelas 5 SD. Nah yang ketiga Panji, nama baru PAUD. Nah akhirnya karena saya pengen ketemu anak-anak, ya kita nggak tidur sampai jam 7:30 pagi. Nunggu mereka bangun, sampai mereka berangkat sekolah. Mereka berangkat sekolah, saya tidur sebentar, sejam, berangkat ke kantor. Walaupun tidur juga. Ayahnya dipinjam dulu sekarang. Saya nggak datang ke sini, nanti ngambak. Ini kan anaknya juga nanti gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya kita dapat kesempatannya untuk ngobrol dengan Kang Budi Susmanto. Kita sudah dapat intisarinya ya soal koalisi, soal juga apa namanya alasan pertama, kemudian juga bagaimana restu ibu sama restu orang tua sangat menjadi sebuah tenaga dan motivasi buat Kang Budi. Kemudian juga sosok Prabowo Subianto sebagai seorang leader, seorang apa ya, sosok tokoh gitu ya buat Kang Budi sangat berjasa juga gitu. Udah biar nanti sebelum berikutnya nanti bisa di edisi berikutnya ya, artinya masih banyak yang akan kita ulik sama Kang Budi Susmanto. Nanti juga mungkin setelah nanti ada pasangan ya, setelah nanti berkali udah coba persepsinya aja belum. Biar penasaran kan. Iya siap. Nanti tinggal tunggu waktunya. Biar yang galau tambah galau, yang penasaran tambah penasaran. Mungkin terakhir buat warga Kabupaten Bogor nih untuk disampaikan ke teman-teman Kabupaten TV. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Susmanto, calon Bupati Kabupaten Bogor dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Tentunya saya mohon doa, mohon restu, mohon dukungan. Rudi Susmanto hanya wadah. Wadah siapa? Dalam Rudi Susmanto ada petani, ada pedagang, ada pegawai kantor, ada guru. Saya hanya wadah untuk membangun Kabupaten Bogor. Mohon doa, mohon restu, mohon dukungan. Izinkan saya, berikan saya kesempatan untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih aman, maju, adil, dan makmur. Terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor Istimewa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue suka sedih kalau soal orang tua gitu, ini udah. Artinya ya cukupkan hari ini. Kang Rudi Susmanto, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Metro. Dan nanti berikutnya ketika sudah. Yang Kabupaten Bogor mana? Semuanya itu. Kabupaten. Kita di sini Kabupaten Bogor ya. Walaupun saya belum punya nomor urut, jangan lupa coblos saya di tanggal 27. Oke, kita ketemu lagi nanti di acara berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.